Fenomena di lapisan atmosfer adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi di atmosfer bumi yang dapat mempengaruhi cuaca, iklim, dan lingkungan. Beberapa contoh fenomena di lapisan atmosfer adalah antara lain cuaca, iklim, badai, aurora, dan pelangi. Proses terjadinya fenomena di lapisan atmosfer dapat dipengaruhi oleh faktor antara lain yaitu radiasi matahari. Energi matahari yang diterima oleh atmosfer bumi dapat mempengaruhi suhu, kelembapan, dan tekanan. Sirkulasi udara. Pergerakan udara di atmosfer dapat mempengaruhi cuaca dan iklim. Beberapa contoh proses terjadinya fenomena di lapisan atmosfer. Yang pertama, pembentukan awan. Ketika udara panas dan lembab naik ke atmosfer, air akan mengembun dan membentuk awan. Kedua, pembentukan badai. Ketika udara panas dan lembab naik ke atmosfer dengan cepat, dapat terbentuk badai yang kuat. Kira-kira selanjutnya tornado tuh terjadi di lapisan yang atmosfer yang mana ya? Apakah di stratosfer, termosfer, atau mungkin eksosfer yang merupakan lapisan paling tinggi? Nah, jawaban yang benar itu adalah lapisan troposfer. Lapisan troposfer adalah lapisan yang paling bawah dari atmosfer yang langsung menyentuh permukaan bumi. Disinilah semua cuaca itu terjadi, mulai dari hujan, petir, angin kencang, bahkan badai besar. Jadi wajar banget kalau tornado juga terbentuk di lapisan ini. Lalu kenapa cuma bisa
terjadi di lapisan troposfer karena di lapisan ini terjadi pertemuan antara udara panas dari bumi dan udara dingin dari atas. Ketika dua jenis udara ini bertabrakan, maka terbentuklah awan badai besar yang disebut cumulonimbus. Nah, dari awan inilah tornado muncul dan berputar sangat kencang ke bawah. Lapisan-lapisan seperti mesosfer, stratosfer, termosfer, dan eksosfer bukan tepat untuk pembentukan tornado. Soalnya di sana udara itu lebih tenang dan suhunya itu tidak berubah-ubah secepat di troposfer. Makanya tornado cuma muncul di lapisan troposfer. Lalu kemudian apa sih dampak tornado buat kehidupan kita? Apakah cuma merusak lingkungan sekitar kita saja? Ternyata tornado itu punya sisi negatif dan juga positifnya loh. Nah, dampak negatif tornado itu jelas. Tornado bisa menghancurkan rumah, merobohkan pohon-pohon besar, bahkan mencabut atap bangunan hanya dalam hitungan detik. Bencana ini juga bisa membahayakan jiwa orang-orang kalau nggak sempat untuk menyelamatkan diri. Dan pastinya aktivitas sehari-hari manusia yang terkena tornado akan terganggu. Sekolah diliburkan, listrik padam, dan jalanan rusak. Tapi di balik semua itu ada manfaatnya juga. Tornado membantu para ilmuwan untuk memahami cuaca ekstrim sehingga kita bisa membuat sistem peringatan dini. Ini sangat penting supaya kita bisa bersiap lebih cepat dan menyelamatkan lebih banyak nyawa ketika tornado muncul. Selain itu, tornado juga ikut menyeimbangkan tekanan udara dan suhu di atmosfer sebagai bagian dari sistem alami bumi. Dan yang paling penting, tornado bikin kita sadar bahwa betapa hebatnya ciptaan Tuhan. Lewat angin yang begitu kuat, kita bisa belajar untuk lebih menghargai alam dan menjaga lingkungan dengan lebih bijak. Diem dulu wah, Johar. Masalah yang mengganggu lapisan atmosfer utama adalah polusi udara dan perubahan iklim. Polusi udara disebabkan oleh emisi gas berbahaya dari aktivitas manusia, seperti iklim yang dipicu oleh peningkatan gas ruang kaca dan menyebabkan pemanasan global dan dampak negatif lainnya. Untuk mengatasi masalah gangguan lapisan atmosfer, terutama berkaitan dengan polusi udara, penipisan ozon dan pemanasan global, beberapa upaya dapat yang dilakukan baik untuk individu maupun dilakukan pemerintah maupun lembaga internasional, yaitu yang pertama mengurangi emisi gas di rumah tangga, dua menghentikan penggunaan bahan perusak ozon, yang ketiga reforestasi penghijauan, yang keempat meningkatkan kesadaran edukasi dan masyarakat, menerapkan regulasi kesepakatan internasional, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, mengolah limbah yang baik, dan menjaga keseimbangan alam.